Ya, Kenapa, Pem? setelah Hari Raya Haji itu terjual dan memuaskan dari pihak Dompet Duafa, kemudian memperpanjang artian eh, tahap kedua. Tahap kedua itu tidak cuma penggemukan, jadi pembibitan. Maksud penggembiakan gitu kan? Ya, pengembangbiakan. Jadi pengembangbiakan itu yang kemarin penggemukan itu dikasih satu orang 4 ekor jantan semua. Dengan adanya yang tahap kedua pengembangbiakan itu tetap 4 ekor, cuman 2 ekor jantan, 2 ekor betina. Berarti kalau 5 orang, 1 orang 4 ekor berarti 20 ekor. 20 ekor kambing. 20 ekor kambing. Itu ditaruh di sini semua apa dibawa ke Dipisah. Artian sistem kampung ternak yang ada di Samarinda ini itu bukan koloni, artian masing-masing. Oh, masing-masing. Kalau yang ada di Jawa dan di Sulawesi itu katanya sistem koloni. Jadi dijadikan satu tempat. Itu nanti yang ngurusi rame-rame. Nah, kalau yang di sini namanya juga percontohan. Coba pengen yang baru, makanya dicoba dengan yang masing-masing. Perawatannya sendiri-sendiri gitu. Perawatannya sendiri-sendiri. Di mana saya di sini dijadikan pendamping teman-teman peternak itu. Oh, Bapak membina mereka gitu kan? Iya, mendampingi. Jadi gitu. Saya itu dijadikan jembatan antara peternak dan Dompet Duafa. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan Dompet Duafa, saya yang menyampaikan ke teman-teman. Dompet Duafa ngasih info ke saya nyampaikan ke teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman ada masalah atau ada apa, saya ya selaku humasnya. Jadi gitu. Balik lagi ke tadi, ternyata sudah berjalan beberapa bulan untuk yang pengembangbiakan ya. Pengembangbiakan berjalan beberapa bulan, dari pihak Dompet Duafa itu pengen nambah anggota. Yang awalnya 5, pengen nambah jadi 7. Jadi akhirnya saya lagi dikonsultasikan oleh Dompet Duafa, akhirnya data yang ada itu yang sama Dompet Duafa itu akhirnya dipilih 2 orang. Nah, ternyata setelah kan kita rutin rapat tiap sebulan sekali, rapat sama anggota ternak juga sama Dompet Duafa, akhirnya menambah 1 jadi 8 orang. Awalnya cuma nambah 2 jadi nambah 3. Cuman dengan catatan yang 2 orang ini, yang 2 orang terakhir ini jumlahnya beda dengan yang teman-teman. Yang teman-teman kan 4, 2 jantan 2 betina. Yang kan nambah jadi 3. Yang 1 ini tetap dapat 4 ekor. Yang 2 terakhir, yang 2 7 sama 8. Ini 7 sama 8 ini masing-masing 2 ekor. Oh, masing-masing 2 ekor. Berarti 1 betina, 1 jantan. Atau jantan-jantan. Yang terakhir 2 ini mereka dikasih 2 betina semua. Oh, 2 betina semua. Berarti nggak masuk ke dalam program pengembiakan, Pak? Masuk. Yang 2 ekor betina ini catatannya dia sudah hamil. Kita ngakalinya seperti itu. Di lapangan kita akali seperti itu. Yang 6 orang ini mereka masih darah lah. Dikasih 4 ekor, betinanya itu masih darah-darah. Sedangkan yang 2 orang ini memang dikasih 2, tapi sudah hamil. Betina sudah hamil. Yang hamil variasi sih, cuman mereka hamilnya hamil besar. Jadi ada yang kemarin itu 2 bulan di kandang sudah melahirkan. Itu. Jadi ngakalinya kita di lapangan ngakalinya seperti itu. Nah, kemudian terus berjalan 1 tahun Hari Raya Haji berikutnya, pejantan-pejantan yang teman-teman ini terjual lagi. Saya lupa sistemnya ya. Sistem yang penggemukan itu bagi hasilnya gimana ya. Nah, nanti saya ceritakan. Itu
terus berkembang, yang apa yang punya teman-teman ini beranak ada memang sih di apa namanya dalam perjalanannya itu ada saja yang mati. Karena itu resiko ya, kita pelihara apapun itu pasti ada yang mati, itu ada beberapa yang mati. Tetap jadi catatan sih buat kami yang penerima dari Dompet Duafa, juga catatan bahan evaluasi terus ke depannya supaya bisa lebih baik kan. Nah, terus tetap ada yang mati, jadi jumlahnya itu kadang bertambah kadang turun. Itu kemudian setelah itu hampir berjalan ke 2000 lah kemarin 2017 ke 18 itu yang kedua itu kemarin teman-teman yang jantan yang sudah terjual. Kemudian ke 19 itu untuk anggota yang tetap oleh Dompet Duafa tetap 8 orang. Cuman akhirnya kita ngerangkul teman-teman lain yang tadi di data saya awalnya 12 itu kita rangkul. Jadi kita rangkulnya dengan kan yang teman ini sudah ada yang beranak. Nah, anakannya itu dikasihkan ke mereka. Iya. Jadi tetap dan itu tetap berhubungan, nanti saya cerita, berhubungan dengan klausal kerjasama kita dengan Dompet Duafa. Dompet Duafa tahu itu, Pak. Tahu. Jadi setelah itu akhirnya yang jadi 8 orang. Kemudian dengan berjalannya waktu lagi itu terseleksi. Namanya kita berkelompok tuh pasti ada terseleksi mana yang akhirnya ada beberapa anggota yang resign. Kayak yang beberapa pemuda yang resign karena memang kondisinya dia sudah dapat kerjaan dan kerjaannya di keluar kota, jadi tidak bisa ngurus kambingnya. Itu kambing yang punya dia itu kita kasihkan anggota yang lain. Ada juga ya dari hasil seleksi itu ada beberapa yang memang resign, ada juga yang memang kita resignkan karena yaitu tadi berdasarkan evaluasi setiap bulannya rapat itu ya. Ternyata ada beberapa anggota yang artian kita tidak bisa nyalahkan, tapi kita lebih ke yang hasilnya tidak memuaskan. Pasti tetap ada kan? Pasti tetap ada. Akhirnya kita seleksi, akhirnya kita evaluasi dan kita riset. Kemudian sudah sampai akhirnya sekarang itu kita disarankan lebih meluas. Ini kan awalnya kita kelompok ini satu RT aja. Nah sekarang sudah ke RT lain. Iya, yang RT. Ada RT 9, ada RT 44, bahkan sudah sampai beberapa RT itu tetap digandeng oleh Dompet Duafa, tapi dalam satu kelompok. Kemudian hasil yang dari ini yang kita jadi awalnya yang di lingkup sini jadi meluas ya seiring berjalannya waktu. Dompet Duafa ini dari pelatihan peningkatan skillnya dari 2016 atau kalau pelatihannya itu 2017. Pelatihan 2017. Nah, pertama itu pelatihan itu sebelum dikasih dikasih kambing, kita sudah dikasih pelatihan. Kemarin kita gandeng untuk pelatihan yang pertama itu orang yang sudah sudah berkecimpung di kambing itu udah puluhan tahun. Jadi orang yang berpengalaman lah untuk kita motivasi untuk skill ini. Kemudian pas berjalan itu ada beberapa pelatihan. Sudah ada beberapa pelatihan. Yang disupport oleh Dompet Duafa, karena memang Dompet Duafa selain ini juga dia nyupport untuk pelatihan. Kemudian kadang beberapa obatan tuh disupport juga oleh Dompet Duafa. Dan kebetulan oleh Dompet Duafa pada saat pelatihan mendatangkan dari pihak Unmul dosen peternak sebagai narasumber untuk
memberi materi. materi. Gitu ya. Nah, akhirnya dari pihak Unmul juga malah kerjasama dengan kelompok kita. Oh, Jadi kalau ada dari peternakan mau praktek kambing, datangnya ke sini datangnya mahasiswanya ke sini. buat praktek gitu. Iya. Iya, datangnya ke sini. Kemudian kemarin udah berapa kali itu mahasiswa yang jurusan peternakan itu tugas akhir di PKL. sini. PKL juga di sini, tugas akhir di sini. Kemudian ada namanya yang penelitian beasiswanya apa sih namanya? Iya. Itu di sini juga udah berapa kali. Jadi akhirnya ada semacam tempat untuk menimba ilmu. menimba ilmu. Gitu. Sudah lama berarti Pak ya. Mulai pertama 2017 sampai berjalan dengan ini. Sampai sekarang Nah, ini. sampai sekarang. Nah, kemudian saya mau cerita juga masalah yang tadi pembagiannya hasil. Di tanda tangan kontrak itu untuk kita bicara yang penggemukan dulu. Yang penggemukan dulu itu satu orang itu kan dikasih 4 ekor dengan harga kambing awal itu 2 juta. Satu kambing. Satu kambing 2 juta. Jadi satu orang itu 8 juta lah. Ya. Tapi Dompet Duafa memberi berupa kambing langsung. Bukan uang tunai, tapi berupa kambing langsung diberi satu orang 4 ekor 2 juta. Nah, setelah berjalannya waktu terjual oleh teman-teman itu selisih harga penjualan, keuntungan dari penjualan itu murni untuk peternak. Oh, misalnya 2 juta dijual 3 juta atau berapa gitu. Nah, yang 2 jutanya kembali ke Dompet Duafa, yang 1 jutanya yang 1 jutanya untuk buat peternak. Oh. Jadi Dompet Duafa tidak minta pembagian persenan, enggak. Enggak. Jadi yang untungnya murni untuk peternak memang. Iya, Yang 2 juta kembali ke Dompet Duafa. Cuman memang di di kontrak itu keuntungan itu dipotong 10%. Nah, 10% ini yang 7,5% untuk kelompok, kan kita punya kelompok. Iya. Untuk 7,5% itu masuk ke kas kelompok. Iya. Yang 2,5% ini Dompet Duafa ngajari teman-teman untuk bersedekah. Oh, iya saya paham. Dengan catatan terserah teman-teman Mau sedekah mau apa? sedekah ke lembaga zakat mana. Tidak harus dengan Dompet Duafa. Tidak harus dengan Dompet Duafa. Itu kerjasamanya di klausul kontraknya seperti itu. Jadi teman mereka ini sedekahnya sendiri-sendiri apa Enggak, langsung dari Bapak? Kita kumpulin. Iya, dikumpulin dari Bapak ke lembaga lain. Ke lembaga lain. Oh, gitu. Tapi tetap saya kontrol. Hmm. Jadi kan variatif nih kambing teman-teman. Iya, harganya enggak sama semua karena masih beda-beda kan masing-masing kambingnya. Caranya beda-beda. Jadi kemarin sih yang paling rendah itu selama 3 bulan itu 2.700.000. Itu pun Dompet Duafa yang beli. Karena Dompet Duafa ada namanya kayak acara event. Dia juga ada kurban kambing. Oh iya. Dia punya program juga kambing. Jadi kalau ada donatur mau kambing lewat Dompet Duafa, nanti Dompet Duafa tuh jadi tidak beli ke lain gitu. Oh iya, kan sudah ada supply-nya gitu. Supply-nya. Jadi ngambil punya teman-teman. Jadi juga bantu teman-teman penjualan, ya kan? Jadi bantu penjualan teman-teman, nggak repot lagi harus masarkan, harus nawarkan. Jadi itu kemarin sekitar 19 ekor Dompet Duafa itu mengeluarkan kambing. Cuman
kambing teman-teman kan tidak sampai segitu. Akhirnya saya bantu, saya carikan tambahannya. Punya teman-teman itu kemarin hanya sekitar 15 atau 14 ekor karena ada yang mati. Terus yang mati ini ganti ruginya pakai mana ya Pak? Enggak. Jadi di klausul kontrak peternak tidak diwajibkan mengganti Yang sudah mati. yang sudah mati. Takdirnya. Nah, cuman tetap peternak diwajibkan melaporkan. Iya, melaporkan data yang ada di lapangan. Melaporkan seandainya dia sakit, dia mati ke saya. Nah, nanti saya yang melaporkan, juga mendokumentasikan. Saya selain melaporkan juga mendokumentasikan. Kemudian saya juga minta beberapa orang untuk saksi. Nah, nanti dari dompet apa yang membuat surat kematian. Nanti minta tanda tangan pada saya, pada peternak dan saksi. Itu. Yang di belakang ini punya dompet apa berarti Pak? Kalau yang di belakang ini punya saya Pribadi. Jadi saya itu oleh dompet apa malah tidak dapat kambing karena saya pendamping sifatnya. iya. Cuman dari dompet apa itu saya diberi ya kasarnya uang pulsa per bulan. Iya. Untuk komunikasi, untuk kesana kemari ngontrol Iya. itu uang bensin lah bilang 1.200.000 per bulan itu. Saya memang udah dapat kambing tapi per bulannya untuk laporan untuk apa? Butuh biaya cukup. Iya. Uang kasarnya uang Ya, rokok uang lah. rokok lah uang kasarnya seperti itu. Nah, itu yang pertama yang masalah penggemukan. Itu jadi ya itu tadi dijual keuntungannya per ekor itu murni untuk peternak. Nah, cuman dengan catatan kenapa saya tanya ke dompet apa supaya kita sudah kelompok nih. Kelompok. Jadi kalau dipotong 10% yang 7,5%-nya untuk kelompok supaya kita punya uang kas. Kalau ada perlu apa-apa, Iya, uang kas saja. uang kas saja, Nggak mikir gitu nggak ya, Pak, mikir dan kita juga bisa berjalan gitu. Iya, Kan lancar. suatu komunitas kalau ada uang kasnya, uang ini kan bisa itu. Kemudian yang 2,5%-nya untuk zakat, sedekah terserah itu. Kemudian yang pengembang biakan itu kan berhubungan dengan beranak. Iya, betul. Nah, yang beranak itu di klausul kontraknya itu 1 ekor anak dari hasil itu untuk dompet apa, 1 ekor anak itu untuk peternak. Bagi 2 berarti. Bagi 2. Kalau dia beranak 1, dia anak yang pertama untuk peternak. Kalau dia beranak 2 langsung dibagi 2. Kalau beranak 3 Pak? Kalau beranak 3 ya gitu tadi. Oh gitu, 2 buat peternak, 1 buat dompet apa. apa. Nah, hasil dari anakan yang setoran itu, peternak itu dompet 2 tidak ngambil. Dikasihkanlah anggota yang baru yang belum tertampung tadi. Jadi Semakin banyak. Nah, makanya Berantai-rantai gitu ya Pak ya. Jumlahnya terus bertambah dan gitu. Jadi memang saya akui programnya dompet apa sangat membantu Untuk pertumbuhan ekonomi. Iya. Karena ada beberapa kemarin yang melakukan penelitian itu kuesioner tanya jawab dengan peternak langsung, ya memang ada sedikit membantu sih dengan adanya kampung. Nah, selain dari sisi ekonomi, dari sosial dan kemasyarakatan ini juga terbantu karena beberapa sudah 3 kali kan 2017 3 kali setiap namanya tebar hewan kurban. Tebar hewan kurban maksudnya? Itu programnya dari dompet apa? Itu hewan kurban yang sudah disebar gratis? Bukan, dia berupa hidup. Dimana tebar hewan kurban ini hanya nama ya. Kalau ini kan kampung ternak. Ini tiap tahun kalau hari raya haji
Dompet Duafa itu punya program ini. Jadi sistemnya gini, ada donatur yang mau kurban lewat Dompet Duafa. Dompet Duafa itu beli hewannya, kurbannya ke sini, nanti disalurkan oleh Dompet Duafa. Donatur. Oleh Dompet Duafa. Oh, Nah, salah satu sasaran Dompet Duafa yang memang dari awal itu masjid kita itu dapat terus kambing yang asli dari Dompet Duafa, dan itu hasilnya dari teman-teman yang mengembangbiakan, yang gemukkan itu. Jadi memang dari Dompet Duafa itu hasilnya biar dirasakan seluruh masyarakat juga. Jadi selain Dompet Duafa terkenal lingkungan sini di masjid, itu juga bisa kan ada beberapa daerah yang dapat bantuan dari Dompet Duafa. Kalau di sini kemarin 3, kalau yang lalu 4, sebelumnya 4, kemarin nambah 2 jadi 5 sini, masjid sini. Ya supaya mereka juga tahu hasilnya. Dari sini ya. gitu, dari hasil pendamping peternak ini ya Pak. Iya, jadi modelnya kita yang kita yang berusaha, kita yang merasakan. Iya, kita yang merasakan. Itu. Mungkin sedikit itu cerita. Kalau mau nanya, Iya. karena saya lebih flashback dulu lah, Iya, supaya nggak apa-apa. alur-alurnya lebih. Datanya sudah ada apa sih Pak? Cuma kita nanti kayaknya kesini lagi mau ambil video, nggak apa-apa ya Pak ya? ceritanya kita mau bikin film Oh, disuruh dosen enggak apa-apa. Kalau ini kan kan baru untuk laporannya mungkin sudah cukup. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti kita bisa nanya Ya, lagi. ada nomor telepon iya, saya atau boleh. WA. Saya minta ya Pak. Sama minta nomor telepon Mas Moko bisa Pak? Lupa tuh Mas Moko. Tahu? Kalau untuk Mas Moko sendiri ya dia Pak?